Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimana kabarnya ya? Semoga sehat selalu serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya insyaallah di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT, ya pada kesempatan kali ini kita memasuki ke pembelajaran ketiga ya, atau bab ketiga dengan tema Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya, sudah berdoa, semoga Allah memudahkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung saja ya, kita masuk ke pembelajaran kedua ya. Pembelajaran ketiga. Allah Maha Pencipta ya. Silakan anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT, bisa diamati ya gambar berikut ini ya. Ya. Gambar tersebut menunjukkan ya, yang pertama ya, gambar 3.1 ya, menunjukkan ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya, di mana mereka sedang bahagia ya. Mereka sedang jalan-jalan untuk menikmati indahnya lingkungan alam sekitar. Kemudian selanjutnya ya, gambar 3.2 bisa dilihat ya, ada juga gambar seekor sapi ya. Gambar seekor sapi yang sedang menikmati rumput ya, menikmati rumput yang masih hijau dan segar ya. Kemudian selanjutnya ya, gambar 3.3 ya. Jadi selain ada gambar keluarga, gambar sapi ya, selain itu juga ada gambar seorang nelayan. Gambar seorang nelayan yang sedang memancing di laut ya, dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Tak hanya itu, memancing juga bisa melatih kesabaran kita. Begitu ya, anak-anak sekalian dirahmati Allah SWT. Ya, adakah yang suka memancing di sini? Ya. Ya, jadi memancing bisa melatih kesabaran. Selanjutnya gambar 3.4 ya, di mana ada gambar pemandangan ya. Di situ terlihat ada matahari, gunung, pohon, bunga ya, batuan dan lain sebagainya. Gitu ya anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang menciptakan semua itu? Ya. Siapakah yang menciptakan semua itu? Ya, yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah pencipta alam semesta dan seisinya ya, di mana ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda langit ya. Jadi semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Taib anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT, ya. Jadi Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita harus semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Perlu kita ketahui bahwasanya memang kita sebagai manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memang ada. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu ada? Ya. Ya, jadi di sini ada cara mengetahui bukti-bukti bahwasanya Allah itu ada ya. Misalnya yang pertama, adanya keberadaan manusia dan alam semesta. Ya. Di mana dengan adanya keberadaan sesuatu pasti ada yang menciptakannya. Ya. Misalnya saja kursi ya, kursi di rumah anak sekalian. Ya, kursi ataupun meja dan sebagainya ya. Dengan adanya itu pasti karena ada yang membuat ya. Walaupun kita tidak tahu siapa yang membuatnya ya. Kita tidak tahu siapa nama yang pembuatnya ya. Tapi kita tahu bahwasanya kursi meja itu dibuat oleh manusia. Walaupun kita tidak tahu siapa namanya. Ya. Begitu juga dengan alam semesta ini ya. Ada matahari, bulan ya. Air, ada tanah ya. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah SWT, tapi kita harus yakin bahwasanya semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, doa-doa kita yang terkabul ya. Jadi walaupun kita tidak pernah mengutarakan kepada orang lain maupun bersuara keras ketika berdoa, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum pernah melihatnya. Namun kita bisa memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang keempat, ya adanya rasa takut. Yaitu kita takut kepada Allah karena adanya balasan dan pertanggungjawaban seluruh perbuatan kita ya. Jadi seluruh perbuatan kita yang lakukan di dunia ini ya, ketika kita masih hidup nantinya akan dipertanggungjawabkan ya, ketika nanti hari pembalasan. Kemudian bukti-bukti yang kelima yaitu ya adanya banyaknya fenomena-fenomena ya. Misalnya saja seperti ada sungai di bawah laut ya, ada air laut ya yang tidak bercampur dengan air tawar gitu ya, dan masih banyak lagi fenomena-fenomena di dunia ini gitu ya anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT ya. Maka dari itu sekali lagi kita harus yakin ya, harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Gitu ya, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya. Ya, silakan bisa dikerjakan ya. Bisa dikerjakan, sebutkan sebanyak-banyaknya ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar rumahmu ya. Minimal menyebutkan 5 ya. Jadi paling sedikit menyebutkan 5 ya. Dan boleh sebanyak-banyaknya. Gitu ya, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Jadi ada banyak sekali ciptaan Allah ya. Mungkin itu anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Pembelajaran pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat, dan apabila ada salahnya dan kurangnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.